Kami menghadirkan orang yang memiliki kisah hidup serta masalah yang berbeda-beda. Pada tanggal 21 Maret 2021 telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Seorang ayah yang rindu keluarganya dan telah berpisah selama bertahun-tahun akhirnya bertemu, tetapi tidak bisa saling menatap ataupun memeluknya. Dari seorang anak yang menceritakan kisahnya yang merindukan ayahnya. Kisah mereka. Nama saya Paca Dela Yolandro. Orang-orang manggil saya Dela. Untuk sekarang saya tinggal di Batam. Saya dulu kuliah di Universitas Jenderal Sudirman. Sekarang saya kerja di Webin PT Ltd, perusahaan Singapura di Indonesia, tepatnya di Batam. Saya ke Tarakan untuk mengunjungi papa saya yang sudah lama saya nggak ketemuin, tapi kebetulan saya dapat info bahwa papa saya ada di sini dari Jasara Harja, jadi saya berniat ke sini untuk menemuinya walaupun saya cuma bisa visit ke makamnya aja. Jadi mungkin itu semua berawal mungkin waktu memang adanya krisis ekonomi ya, jadi yang pas itu ada PHK besar-besaran di daerah Batam. Jadi beliau, almarhum papa saya itu harus di PHK. Jadi pada saat itu kebetulan saya juga harus kuliah di Jawa. Jadi akhirnya memutuskan untuk jual rumah dari Batam, lalu pindah ke Semarang. Nah pada saat itu beliau mencoba usaha di Semarang, tapi mungkin hasilnya mungkin kurang baik dan kurang memuaskan mungkin menurut beliau, sehingga beliau memutuskan untuk merantau lagi ke Tarakan. Awalnya saya taunya itu di Kalimantan, terus saya juga pernah masih komunikasi dengan beliau waktu beliau berada di Sulawesi, terus balik lagi ke sini, ke Tarakan. Tapi pada suatu hari itu handphone saya basah, jadi saya lost contact gitu. Dan kebetulan itu di situ posisinya itu saya masih kuliah kan, jadi belum ada penghasilan. Pas sudah bisa beli HP, tapi nomornya itu udah nggak aktif gitu. Nah pas saya berkesempatan untuk kira-kira mencari tahu nomornya ini, saya itu ke selulernya, kalau nggak Indosat, Telkomsel. Jadi saya ke sana. Lalu saya bilang sama mas customer service-nya, mas ini bisa dicek nggak nomor papa saya? Dan dia bilang nomornya itu udah recycle, maksudnya itu kayak nomor kalau udah lama nggak aktif itu kan recycle ya, jadi tuh udah nggak WA-nya itu udah bukan punya dia lagi gitu, udah punya orang lain. Saya udah lost kontak kan itu sekitar waktu saya zaman kuliah. Akhirnya saya selalu ngubungin beliau gitu. Terakhir saya hubungin itu lewat Facebook, jadi ada 2 jalur, kalau nggak WhatsApp itu Facebook. Tapi kebetulan di Facebook ini saya mikirnya pas beliau mungkin punya HP yang mungkin seperti Nokia atau apa yang nggak ada Android-nya, jadi mungkin dia nggak punya Facebook untuk buka. Tapi saya selalu mengupdate beliau waktu misalnya saya mau ikut lomba atau pada saat saya menang lomba, pas saya mau wisuda juga. Jadi saya lulus, saya pindah lagi ke Batam, saya cari kerja di sana sampai terakhir itu waktu saya mau nikah itu kemarin, saya punya teman di statistik Jakarta, jadi saya minta tolong dia, ini bisa nggak sih dicari gitu kan. Tapi kebetulan karena papa saya itu orangnya kurang update dalam KK, dalam surat pindah, jadi kebetulan dari teman saya itu hasilnya dia not found, tidak bisa ditemukan seperti itu. Lalu saya coba lagi cari di Bank Mandiri. Jadi setahu saya itu dia punya satu bank yaitu Mandiri. Jadi saya ke Mandiri, terus saya tanya sama orangnya,
kayak ini nomor ATM, nomor rekening papa saya tuh masih aktif atau enggak gitu. Tapi ternyata papa saya kerjanya di sini juga bukan kayak di PT atau di perusahaan gitu kan, yang payrollnya itu kayak dari ATM. Jadi itu tuh nggak bisa ditemukan juga, nomornya udah nggak aktif. Terus terakhir itu saya posting di Instagram gitu kan, kayak dihilang gitu Sukaryono seperti itu. Nah, ada sih beberapa yang nelpon. Kebetulan nelpon itu ada beberapa orang nelpon kayak nelpon mama saya gitu, ngaku-ngaku seperti papa saya. Cuma mama saya kayak tahu kalau itu tuh bukan dia gitu, dari suaranya, terus dari nada bicaranya, kayak dia tiba-tiba minta duit gitu. Papa itu kayak nggak pernah gitu minta duit gitu dengan cara kasar-kasar gitu. Terus akhirnya kita tahu itu bukan papa, itu cuma kayak penipu doang gitu. Hingga akhirnya kemarin saya udah nikah berapa bulan, terus ada yang nelpon lagi, yaitu dari Jasara Harja, terus bilang kalau papa saya kecelakaan awalnya. Lalu papa saya udah meninggal, udah dimakamin. Awalnya saya tuh kayak kurang percaya gitu kan, karena ya udah sering gitu banyak orang ngaku. Tapi setelah orang Jasara Harja menelpon dari Tarakan, lalu tiba-tiba orang Jasara Harja datang juga yang dari Batam ke rumah saya. Terus akhirnya saya mulai percaya gitu. Dan akhirnya saya di sini melihat papa saya, lihat tempat tinggal papa saya, dokumen-dokumen terakhir papa saya, dan juga makam papa saya kondisinya di mana di sini. Akhirnya seperti itu. Kemungkinan itu dari saya kuliah tahun sebenarnya dari 2015 itu kayaknya komunikasi terakhir waktu HP saya rusak. Terus saya menemukan fakta bahwa dari teman papa di sini, teman rekan kerjanya itu, kalau ternyata HP papa itu juga hilang gitu. Jadi sama-sama hilang. Mungkin nomor saya mungkin nomor dia itu juga di recycle gitu sama si itunya. Jadi makanya nggak terkonek gitu. Dan ironisnya tuh HP-nya hilang itu pas dia mau ke kota ngirim duit ke saya. Jadi kemungkinan dari tahun 2015. Dia baik. Mungkin dia nggak peka gitu sebagai suami dengan caranya sendiri gitu. Mungkin dia emang nggak bisa tegas, mungkin dia emang nggak bisa nyalurin kemarahan dia. Dia tuh selalu mendukung hobi saya sih. Jadi mungkin satu-satunya orang yang saya hubungin kalau misalnya saya pengen join ini, saya pengen nginep ke gunung ini, saya pengen gini, itu kayaknya papa sih. Dia tuh jarang banget negur. Selagi kayak nilai itu masih bagus, kayak sekolah itu masih rajin gitu. Jadi dia nggak, selepas dari itu dia nggak pernah negur. Paling dia negur kalau misalnya kayak lebih, nggak negur sih, lebih kayak banyakin lah piagam-piagam, banyakin lah ikut lomba-lomba kayak gitu, lebih kayak gitu mungkin. Saya ingat dia itu nyuruh saya untuk belajar bahasa Inggris, selesaikan studi gitu. Kayak ibaratnya saya mungkin pertama dari keluarga yang mungkin menyelesaikan S1 gitu. Belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu penting di mana-mana. Kumpulin banyak sertifikat, ikutin lomba. Itu penting buat cari kerjaan, kata bapak kayak gitu. Ya kalau misalnya dia depan saya mau bilang kayak, Pak kenapa nggak pulang? Kayak banyak loh yang nyariin papa, kayak aku, adek gitu. Aku merasa kayak adek aku tuh butuh figur papa untuk ngajarin dia sholat, ngajarin dia bersifat tegas dan lain-lainnya, bertanggung jawab. Aku merasa kayak mamaku tuh kayak nggak bisa. Terus aku bilang juga,
Bapak kenapa harus merasa kayak terbebani gitu, atau merasa membebani kita gitu, padahal misalnya Papa ada di Batam pun, Batam pun adalah bakal sangat seneng gitu loh, biasa ketemu Papa lagi kayak biasa. Terus saya juga pengen bilang, karena dia emang suka alam dan hobi kita sama gitu. Pak, aku udah bisa berenang loh. Pak, kemarin aku snorkeling di sini loh. Pak, aku mau merit loh, masa Papa nggak datang? Pak, di foto presiden aku masa nggak ada Papa? Paling itu yang mau saya sampaikan ke beliau. Saya dan keluarga sangat-sangat berterima kasih sama Jasara Harja karena bisa mempertemukan saya sama Papa saya. Saya awalnya nggak mengerti Jasara Harja itu apa sampai mereka ngontek saya lalu jelasin ke saya, yang alhamdulillahnya Jasara Harja sangat-sangat berjasa untuk menemukan Papa saya. Pada hari itu saya ditelepon dari Tarakan, pada hari itu juga Jasara Harja Batam menghampiri saya. Dan Jasara Harja benar-benar tanpa pamrih, karena bahkan saya suguhkan minuman, saya suguhkan apa juga, orangnya juga nggak menerima, emang benar-benar niat tulus untuk menyediakan servisnya untuk kita. Saya sangat-sangat berterima kasih sama Jasara Harja.